sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Reza Febri selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan inklusi. Pada video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk ujian tengah semester pendidikan inklusi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Rizky Pratama Putra dari Pendidikan Biologi kelas 5C dengan NIM 2224210061. Baik, pertanyaan pertama, menurut pendapat Anda, pendidikan inklusi itu solusi atau masalah? Menurut saya, pendidikan inklusi merupakan sebuah solusi yang nyata bagi teman-teman kita yang membutuhkan bantuan pembelajaran di perkuliahan. Dengan adanya pendidikan inklusi, kita mahasiswa yang normal dapat memahami dan merasakan apa yang tidak dimiliki oleh teman-teman kita yang lainnya. Banyak pelajaran berharga dalam pendidikan inklusi ini. Selanjutnya nomor 2, jelaskan pengertian pendidikan inklusi menurut para ahli lalu simpulkan. Di sini saya mengambil dua pendapat ahli, yaitu menurut Staub and Peck dalam Effendi 2013 menjelaskan pendidikan inklusif yaitu penempatan anak kebutuhan khusus baik ringan, sedang maupun berat secara penuh di kelas umum atau reguler. Lalu selanjutnya menurut Garnida 2015 mendefinisikan pendidikan inklusif yaitu sistem penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang mempunyai keterbatasan tertentu dan peserta didik lainnya yang dijadikan satu tanpa menimbang keterbatasan masing-masing. Nah, menurut saya pendidikan inklusi itu merupakan sarana pendidikan bagi teman-teman yang memiliki beberapa kekurangan untuk mendapatkan hak pelajarannya atau hak belajarnya secara penuh selayaknya orang lain. Yang ketiga, jelaskan konsep dasar tunanetra. Tunanetra berasal dari kata tuna, yaitu luka, rusak, atau kurang, atau tiada memiliki. Selanjutnya netra yang berarti mata atau indera penglihatan. Tunanetra berarti kondisi luka atau rusaknya mata atau indera penglihatan sehingga mengakibatkan kurang atau tidak memiliki kemampuan persepsi penglihatan. Tunanetra ialah suatu kondisi dari indera penglihatan yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kondisi itu disebabkan oleh karena kerusakan pada mata, syaraf optik, atau bagian otak yang mengolah sistem stimulus visual. Yang keempat, apa perbedaan antara tuli dan tunarungu? Tuli mengacu pada kondisi di mana seseorang tidak memiliki pendengaran sama sekali atau memiliki gangguan pendengaran yang signifikan, sehingga mereka tidak dapat mendengar suara atau suara yang sangat lemah. Kehilangan pendengaran tuli dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kelainan bawaan, kerusakan pada saluran pendengaran atau telinga dalam, atau faktor lingkungan seperti paparan suara keras atau berlebihan. Orang yang tuli biasanya mengandalkan bahasa isyarat atau komunikasi nonverbal untuk berkomunikasi. Beberapa individu mungkin menggunakan alat bantu seperti cochlear implant atau alat bantu dengar untuk meningkatkan pendengaran mereka. Tunarungu merupakan kondisi di mana seseorang memiliki gangguan pendengaran, tapi mereka masih memiliki sebagian pendengaran dan mungkin dapat mendengar suara dalam tingkat tertentu. Tunarungu dapat disebabkan berbagai faktor yang mengurangi kemampuan pendengaran, termasuk infeksi telinga, kerusakan saraf pendengaran, paparan suara yang keras, dan faktor genetik. Orang tunarungu sering menggunakan alat bantu dengar atau cochlear implant untuk meningkatkan pendengaran mereka. Mereka mungkin masih dapat mendengar atau berkomunikasi secara lisan dan mendengar suara, meskipun mungkin memerlukan bantuan alat tambahan. Jadi perbedaan utama antara tuli dan tunarungu bahwasanya tuli adalah kehilangan pendengaran secara total atau sangat signifikan. Lalu tunarungu adalah kondisi di mana pendengaran masih ada dalam tingkat tertentu meskipun dengan gangguan. Yang selanjutnya nomor 4, B, perkenalkan nama sendiri melalui bahasa isyarat, boleh Sibi, boleh Bisindo. Di sini saya akan memperkenalkan nama diri saya menggunakan Sibi. Nama saya Rizky, R I Z K Y. Soal selanjutnya, bagaimana cara Anda sebagai calon pendidik dalam membantu anak tunagrahita yang belajar di sekolah inklusi? Sebagai calon pendidik atau guru di sekolah inklusi memiliki tanggung jawab membantu anak tunagrahita. Nah, mungkin berikut adalah cara yang dapat kita lakukan sebagai pendidik dalam membantu anak tunagrahita.
Pertama, kenali keperluan dan kemampuan masing-masing anak. Setiap anak tunagrahita memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda. Penting untuk mengenal setiap anak secara individual dan memahami tingkat kognitif mereka. Yang kedua, buat lingkungan pembelajaran yang inklusif. Pastikan bahwa lingkungan kelas yang kita buat yaitu ramah dan inklusif. Pertimbangan penyediaan fasilitas dan alat-alat yang dibutuhkan oleh tunagrahita. Yang ketiga, berikan dukungan individual. Kita memberikan dukungan individu kepada anak tunagrahita, mungkin berupa pengajaran secara privat. Yang keempat, gunakan berbagai metode pengajaran. Terapkan berbagai metode pengajaran yang mendukung anak tunagrahita, mencakup penggunaan gambar, audio, visual, dan lain-lain. Yang kelima, sederhanakan instruksi. Nah, instruksi yang kita berikan kepada anak tunagrahita sebisa mungkin sederhana agar mudah dimengerti. Dalam situasi inklusi, kerjasama kolaboratif antara guru, staf pendidikan, lalu orang tua, dan yang lainnya memiliki faktor yang penting dan menjadi kunci keberhasilan dalam memberikan dukungan terhadap anak tunagrahita. Dengan pendidikan yang peduli dan inklusif, mungkin dapat membantu dan membuat anak tunagrahita dapat belajar seperti biasa. Yang keenam, bagaimana cara Anda dalam membantu mahasiswa tunadaksa apabila ada di kampus Anda? Sebagai calon pendidik di kampus, mungkin ada beberapa langkah yang dapat saya ambil untuk membantu tunadaksa dalam mengakses pendidikan. Yang pertama, berkomitmen pada inklusi. Bahwasanya kita harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap inklusi dan memberikan aksesibilitas bagi semua mahasiswa termasuk mahasiswa tunadaksa. Yang kedua, dukungan aksesibilitas. Pastikan bahwa semua fasilitas di kampus, baik itu fasilitas yang dapat digunakan seperti toilet dan juga jalan itu memiliki sarana yang baik untuk mahasiswa tunadaksa. Yang ketiga, memberikan layanan dan dukungan. Kita memberikan layanan dukungan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa tunadaksa seperti layanan penerjemahan bahasa isyarat, alat bantu teknologi, dan bantuan mobilitas. Yang keempat, memberikan komunikasi yang terbuka kepada mahasiswa tunadaksa untuk dapat memahami kebutuhan dan preferensi mereka. Karena mahasiswa tunadaksa memiliki keperluan dan juga kemampuan yang berbeda-beda. Dan yang kelima, ruang diskusi dan umpan balik. Buka ruang diskusi dan umpan balik terhadap mahasiswa tunadaksa agar mereka nyaman dan memberikan masukan tentang pengalaman mereka dalam memberikan saran dan meningkatkan aksesibilitas di kampus. Sehingga penting untuk diingat bahwasanya setiap mahasiswa tunadaksa memiliki kebutuhan yang berbeda dan pendekatan individu dan fleksibel yang diperlukan untuk memastikan bahwa mereka dapat sukses dalam pendidikan mereka. Yang ketujuh, jelaskan klasifikasi tunalaras. Jadi di sini saya akan coba menjelaskan beberapa klasifikasi tunalaras. Yang pertama, gangguan spektrum autis adalah gangguan utama dalam klasifikasi tunalaras. Gangguan spektrum autis ini mencakup sejumlah gangguan yang sebelumnya diidentifikasi secara terpisah, termasuk autisme, gangguan Asperger, gangguan Rett, gangguan desintegratif, gangguan spektrum autis, dan lainnya. Lalu yang kedua, gangguan komunikasi sosial. Gangguan komunikasi sosial adalah gangguan dalam komunikasi verbal dan nonverbal yang berkaitan dengan interaksi sosial. Yang ketiga, gangguan integritas sensorik. Gangguan integritas sensorik adalah gangguan yang mempengaruhi cara seseorang memproses dan merespon rangsangan sensorik seperti suara, cahaya, rasa, atau sentuhan. Yang keempat, gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan atau generalized anxiety disorder adalah gangguan di mana seorang anak memiliki kecemasan yang berlebihan terhadap berbagai situasi atau masalah. Yang kelima, gangguan perilaku atau gangguan mood. Gangguan perilaku atau gangguan mood ini mencakup gangguan seperti gangguan perhatian, hyperaktivitas, gangguan perilaku, dan gangguan mood dan depresi. Selanjutnya, gangguan tidur. Gangguan tidur merupakan gangguan yang tidak mungkin
seorang anak atau mungkin seorang anak memiliki kesulitan tidur atau masalah tidur lainnya yang dapat mempengaruhi perilaku dan perkembangan mereka. Selanjutnya yaitu soal selanjutnya, jika Anda sebagai pemegang kebijakan, sarana dan prasarana apa saja yang ingin Anda buat untuk membantu kampus Anda lebih inklusif untuk mahasiswa disabilitas. Mungkin di sini saya akan menjelaskan beberapa kebijakan yang dapat diambil. Yang pertama, membangun fasilitas fisik yang memadai. Membangun atau memperbarui fasilitas fisik seperti jalan yang ramah untuk disabilitas seperti jalan kursi roda, terus toilet yang aksesibel, dan area istirahat yang sesuai bagi mahasiswa dengan mobilitas terbatas. Yang kedua, meningkatkan teknologi aksesibilitas, memberikan akses teknologi kepada mahasiswa disabilitas seperti perangkat lunak yang dapat membantu mereka dalam pembelajaran. Yang ketiga, memberikan panduan dan tanda petunjuk, menyediakan panduan atau tanda petunjuk yang jelas dan mudah dibaca termasuk petunjuk dalam bahasa isyarat. Yang keempat, memberikan layanan dan dukungan, menyediakan pusat layanan dukungan untuk menyediakan bantuan akademik, konseling, dan pelatihan keterampilan untuk mahasiswa disabilitas. Yang kelima, memberikan pelatihan pada staf dan dosen, memberikan pelatihan reguler kepada staf dan dosen tentang kebutuhan dan hak mahasiswa disabilitas serta teknik pengajaran yang inklusif. Mungkin itu saja mengenai kebijakan yang bisa saya jelaskan untuk meningkatkan hak dari mahasiswa disabilitas. Ya, jadi itu saja beberapa pertanyaan yang dapat saya jawab mengenai soal-soal yang diberikan untuk ujian tengah semester pendidikan inklusi. Sebelumnya terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.